Judul: Direktur Tega Membunuh Istri dan Anak Demi Selingkuhan. Di balik jas mahal dan senyum karismatik seorang direktur sukses bernama Aditya Rahman, tersimpan rahasia gelap yang akan mengguncang siapapun yang mengenalnya. Aditya, 45 tahun, adalah CEO dari perusahaan logistik ternama di Jakarta, Arkana Transindo. Ia dikenal sebagai pria cerdas, disiplin, dan berdedikasi tinggi. Bersama istrinya, Dewi Lestari, mereka sudah menikah hampir 17 tahun dan dikaruniai 2 anak, Rehan, 13 tahun, dan Alia, 8 tahun. Dari luar, keluarga mereka terlihat sempurna, rumah mewah, anak-anak berprestasi, dan kehidupan sosial yang terpandang. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik itu semua, Aditya menyimpan sebuah rahasia yang kelam dan mematikan. Awal dari kehancuran. Tahun 2023, Aditya sering melakukan perjalanan bisnis ke Singapura dan Kuala Lumpur. Dalam salah satu penerbangannya, ia bertemu dengan seorang pramugari muda bernama Tiara Mayangsari, wanita berparas ayu berusia 27 tahun. Awalnya hanya obrolan ringan di pesawat, tapi obrolan itu berlanjut menjadi pertemuan, kemudian menjadi hubungan gelap. Tiara adalah wanita yang pandai memainkan perasaan. Ia tahu Aditya sudah menikah, namun ia juga tahu cara menjerat pria kaya. Ia membuat Aditya merasa muda kembali, hidup kembali, dan menjadi pusat dunia Tiara. Dengan rayuan halus, senyum manja, dan panggilan sayang yang selalu menyusup lewat pesan WhatsApp di tengah malam, Tiara mengikat Aditya dalam jaring nafsu yang kian hari kian sulit dilepaskan. Aditya mulai berubah. Ia pulang semakin larut, bahkan kadang menginap di hotel meski tak ada urusan bisnis. Dewi, istrinya, mulai mencium ada yang tak beres. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu suaminya sedang jatuh cinta pada wanita lain, tapi ia memilih diam, berharap suaminya sadar, kembali ke keluarga. Namun harapan itu hanyalah ilusi. Cinta yang dibayar mahal. Dalam waktu kurang dari setahun, Aditya telah membelikan Tiara 11 unit apartemen mewah di berbagai lokasi strategis, SCBD, Pantai Indah Kapuk, bahkan di Bali. Tak hanya itu, ia juga menghadiahinya mobil sport dan jam tangan seharga ratusan juta. Semua itu dilakukan Aditya tanpa sepengetahuan keluarganya. Ia memanfaatkan rekening perusahaan dan manipulasi laporan keuangan. Tiara hidup seperti putri kerajaan. Namun, yang ia berikan hanyalah janji palsu dan pelukan kosong. Ia berkata akan setia pada Aditya, akan menunggu kapanpun Aditya siap menceraikan istrinya. Tapi ia juga menggoda pria lain di belakang punggungnya. Sementara itu, Dewi mulai mengumpulkan bukti. Ia menyewa detektif swasta dan menemukan semuanya: transaksi, foto, video, percakapan. Hatinya hancur,
Tapi ia tak segera menyerang. Ia menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana ia bisa mempermalukan Aditya di depan publik, agar pria itu tak hanya kehilangan keluarga, tapi juga harga diri dan reputasinya. Titik balik. Suatu malam, Dewi mengajak Aditya bicara. Ia menunjukkan semua bukti perselingkuhan itu. Dengan suara tenang tapi tajam, Dewi berkata, "Aku tidak akan menggugat cerai. Aku akan membiarkan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Anak-anakmu, direksi perusahaan, media. Aku akan hancurkan kamu seperti kamu menghancurkan rumah tangga kita." Aditya terdiam. Ia bukan takut kehilangan harta. Ia takut kehilangan reputasi. Baginya, harga diri lebih mahal dari nyawa. Dalam kegelapan malam yang pekat, muncul rencana gila di benaknya. Rencana yang hanya bisa muncul dari hati yang telah dikotori ambisi dan nafsu. Malam berdarah. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Aditya pulang lebih awal. Ia membawa makanan kesukaan anak-anaknya. Raihan dan Alia senang bukan main. Mereka tak tahu bahwa itu adalah malam terakhir mereka melihat dunia. Saat semua tertidur, Aditya masuk ke kamar anak-anaknya satu persatu. Ia memeluk mereka seolah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia membekap Raihan terlebih dahulu dengan bantal, lalu Alia. Air matanya jatuh, tapi ia tetap melanjutkan. Terakhir, ia masuk ke kamar tidur utama. Dewi belum tidur. Ia sudah menunggu. Melihat Aditya masuk, Dewi berdiri. "Kau tidak akan lolos, Aditya. Aku akan pastikan dunia tahu siapa kau." Aditya hanya menatap kosong. "Maaf," katanya lirih. Satu pukulan benda tumpul mengenai kepala Dewi. Ia terjatuh, darah mengalir di lantai. Aditya memeluk tubuh tak bernyawa itu, lalu duduk di lantai, menatap 3 jasad orang yang paling mencintainya. Pelarian. Aditya membersihkan jejak, mengatur panggung agar tampak seperti perampokan tragis. Ia mencoret-coret dinding, memecahkan jendela, dan menghilangkan CCTV. Namun polisi tak mudah dikelabui. Detektif menemukan kejanggalan, tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Semua mengarah pada pelaku dari dalam. Selama beberapa hari, Aditya menghilang. Ia bersembunyi di salah satu apartemen milik Tiara. Tapi Tiara yang dulu manis, kini mulai ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan Aditya akan sejauh ini. "Aku tak mau terlibat, Aditya." "Ini gila," teriak Tiara suatu malam. "Kalau aku tertangkap, kamu ikut masuk. Kamu tahu semuanya,
balas Aditya. Namun Tiara tidak sebodoh itu. Diam-diam, ia merekam percakapan mereka dan menyerahkannya pada polisi sebagai bukti. Kejatuhan. Aditya ditangkap di apartemen Tiara pada tanggal 1 November 2024. Wajahnya lelah, matanya kosong. Ia tidak melawan. Di ruang interogasi, ia hanya berkata, "Aku cuma ingin hidup bahagia." Tapi ternyata, semua itu semu. Persidangan berjalan cepat. Bukti kuat. Motif jelas. Aditya divonis hukuman mati. Tiara, meski tidak dihukum pidana, kehilangan segalanya. Ia menjadi bahan cibiran publik, kehilangan pekerjaan, dan hidup dalam ketakutan. Rumah mewah dan mobil mahalnya disita sebagai barang bukti pencucian uang. Epilog. Kisah ini menjadi perbincangan nasional. Media menulisnya dengan berbagai sudut pandang. Namun bagi sebagian besar masyarakat, ini adalah pelajaran kelam tentang betapa hancurnya hidup ketika nafsu mengalahkan nurani. Rumah mewah itu kini kosong. Bekas darah telah dibersihkan, namun aroma kematian dan kesedihan masih menggantung. Beberapa warga bilang, di malam-malam tertentu, terdengar suara tangis anak-anak dari kamar atas. Entah nyata atau hanya suara nurani yang belum selesai menjerit. Pesan moral: tak ada kebahagiaan yang sejati dari pengkhianatan. Nafsu bisa membutakan, tapi dosa selalu meninggalkan jejak. Dan ketika cinta berubah menjadi pelarian, keluarga adalah yang pertama dikorbankan.